Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Telah disampaikan tafsir sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, ya, 7 tingkatan yang diawali dengan sama dunia, sama ula, langit pertama, yaitu langit dunia yang kita lihat di atas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit mengatapi bumi. Lapisan-lapisan itu semakin ke atas semakin luas. Allah Subhanahu wa taala memperluas bangunan langit. Lapisan kedua lebih luas daripada yang pertama, yang ketiga lebih luas, dan seterusnya semakin ke atas semakin luas. Di atas, setelah langit yang ketujuh, di sanalah jannah. Di tempat yang sangat luas, jannah pertengahan dan jannah teratas, awsatul jannah wa 'alal jannah adalah jannatul firdaus. Dan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin, itu menunjukkan bahwa melingkar, karena tidak mungkin jannatul firdaus pertengahan dan paling atas, tidak mungkin pertengahannya dan paling atasnya jannatul firdaus kecuali jika melingkar. Wa saqfuha 'arsyur rahman, dan atapnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan jannatul firdaus, yaitu arasy Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam semesta ini, sebelum pena pencatat takdir, ya, yang pencatatan takdir tersebut saat pertama kali diciptakannya pena itu 50.000 tahun, 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ardh, sebelum sejarah waktu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Arsy sudah ada di atas air. Wa kana arsyu 'alal ma. Ya, arsy itulah yang mengatapi alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala setelah penciptaan langit dan bumi, tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa meninggi di atas arsy sendirian di sana. Ya. Dari atas terus ke bawah, ya. Kemudian bumi ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ardi mithlahunna, juga 7 lapis. Telah disampaikan khilaf ulama yang kami nukil dari Fathul Qadir oleh Asy-Syaukani. Jumhur mengatakan lapisan-lapisannya seperti langit, dalam hal ada jarak antara satu lapisan dengan lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke dasar bumi, dan ada makhluk, ya, di lapisan-lapisan itu
bumi dibandingkan langit ya kecil. Ya, kecil. Dan bumi 7 lapis ini saya disampaikan juga bahwa pendapat yang lain selain jumhur mengatakan lapisan-lapisan itu menempel, tidak ada jarak antara satu dan yang lainnya. Nah, dan telah disampaikan pula bahwa telah datang hadis-hadis yang mendukung pendapat jumhur. Hanya saja sebagian dari hadis-hadis itu yang telah kami periksa ada kelemahan didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Yang di hadis-hadis itu juga disebutkan jarak antara satu langit dengan lapisan langit berikutnya 500 am. Masafat baina sama'ain 500 am. Jarak antara satu langit dan lapisan langit berikutnya adalah sejarak perjalanan yang ditempuh 500 tahun. Ya. Memang sebagian ahli hadis seperti Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir pada tafsir ayat ke-29 dari surat Al-Baqarah, tafsir ayat ke-29 dari surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fa sawwahunna sab'a samawati wa kullu syai'in 'alim." Menyatakan yang tegas telah datang hadis-hadis dari sekelompok sahabat, ya, dari banyak jalan dari sekelompok sahabat dari Nabi SAW yang sabit, ya, benar dari Nabi SAW menyifati bangunan langit, ya, jarak antara satu dengan yang lainnya, dan termasuk disebutkan di situ jarak antara bumi, permukaan bumi ini dengan langit dunia adalah sejarak 500 am, juga jaraknya dari permukaan bumi ini ke langit dunia adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Dan juga telah datang asar-asar dari beberapa sahabat. Hadis-hadis itu dan asar-asar itu bisa dilihat dalam tafsir Ad-Durrul Mansur karya Suyuti. Ya, ada 3 hadis di sana, 2 hadis ana cek didhaifkan Al-Albani, wallahu alam yang lainnya. Ya, yang jelas Asy-Syaukani mengatakan sabit. Nah, ana sendiri baru memeriksa dari Al-Albani rahimahullah 2 hadis yang ditampilkan di sana oleh As-Suyuti. Nah, yang jelas ini yang masyhur. Ini yang masyhur di kalangan ulama, pendapat jumhur. Nah, sekarang ya supaya kita bisa memahami, tidak bingung. Nah, kembali kepada lapisan bumi tadi, juga telah berbicara ulama sejak dulu di masa lalu. Dia telah berbicara tentang bentuk bumi ini, termasuk Ibnu Taimiyah. Dan di masa ini juga telah berbicara Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Mereka menetapkan bahwa bumi itu ya bulat. Dan telah datang dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendukung hal itu. Tapi dan juga kemajuan teknologi sekarang membuktikan hal itu. Tetapi kata mereka bulatnya itu bukan bulat persis seperti bola yang seimbang, ya, sisi-sisinya, tetapi bulatnya istilahnya baydawiyah, lonjong, bulat lonjong, ya, memanjang ke arah janub dan shimal, ke arah selatan dan utara itu memanjang, lonjong ke selatan dan ke utara, ya, seperti telur, ya, seperti telur. Nah, begitu. Dan
Ya. Di dasar bumi itu pusatnya. Tadi ada markas namanya. Ada markas, ada pusat, ya. Di dasar bumi yang paling bawah, yang lapisan yang ketujuh. Ya, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, tempat keberadaan neraka jahanam. Paling sempit. Jadi ini yang paling atas, kita di atasnya, kemudian lapisan di bawahnya, ya, 6, 5, ya, artinya sampai ke bawah ke dasar. Ini 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As-sufla, as-sabi'ah, as-sufla itu yang paling bawah, di sana dasarnya, dan di sana letak keberadaan neraka jahanam yang paling sempit. Nah, dengan memahami bulatnya bumi ini, ya, dan tentunya tadi sudah digambarkan bulat lonjong seperti telur, Baydawiyah, ya. Nah, bumi ini kecil jika dibandingkan dengan matahari, ya, bulan, dibandingkan dengan, apalagi dibandingkan dengan langit, sudah digambarkan tadi. Nah, dan benda-benda angkasa itu, matahari, bulan, dan yang lainnya, itu berputar mengelilingi bumi. Kullun fi falakin yasbahun. Ya, benda-benda angkasa itu masing-masing pada garis orbit perputarannya. Yasbahun, berputar, dan itu, ya, berputar mengelilingi bumi. Melingkar. Bumi pusatnya. Nah, Ibnu Baz rahimahullah mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa matahari tidak berputar. Karena jelas-jelas menentang Al-Quran. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari, pantas bagi matahari untuk, ya, mencapai perputaran bulan. Ini masih ada waktunya. Ini menunjukkan bahwa jelas berputar. Kullun fi falaki yasbahun, jelas. Masih berputar pada garis orbitnya. Ya, dan itu melingkar, mengelilingi bumi. Ibnu Baz mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa matahari diam dan tidak berputar karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Nah, dimanapun kita berada di muka bumi ini, ya, mesti kita diatapi oleh langit, dan mesti di atas kita langit. Ya, dengan susunan yang sudah dijelaskan tadi. Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas aras. Dimanapun mesti Allah di atasnya. Aras di atasnya, yang mengatapi alam semesta ini. Langit, bumi, langit saja tidak ada apa-apanya dibanding dengan aras. Kecil sekali dibandingkan aras. Ya, telah datang sebuah hadis yang dipersesikan oleh ahli hadis, ada yang mensahihkan dan yang mendaifkan bahwa gambarannya langit dibandingkan kursi, ya, kursi Allah itu seperti lingkaran besi yang dilempar di tengah padang pasir. Lingkaran besi yang kecil ini seperti langit, kemudian padang pasir yang luas itu kursi. Kemudian kursi dibandingkan aras bagaikan lingkaran besi tadi di tengah padang pasir. Nah, begitu. Jadi dimanapun di permukaan bumi ini mesti langit di atas. Dan, ya, surga di atas. Aras di atas. Allah di atas. Ya. Oleh karena itu, satu hal yang mustahil dari pendapat yang merupakan pendapat kufur, ya, dari gulat sufiyah, kaum ekstrim sufiyah yang beraliran sekte hululiyah, ittihadiyah, mengatakan Allah di mana-mana, Allah ada di mana-mana di segala makhluk. Bagaimana mungkin? Nah, tidak ada apa-apanya alam semesta ini
ya, dibandingkan besarnya wujud Allah Subhanahu wa taala, zatnya, dirinya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menggambarkan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi, langit dengan satu tangan dan tangan kanannya. Nah, ya, dalam Al-Qur'an, wal ardu ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Nabi menggambarkan di genggaman Allah bagaikan biji yang kecil di genggaman salah satu dari kita. Ya. Menunjukkan kecil sekali. Nah, jadi mesti Allah di atas. Allahu Akbar. Yang maha besar zatnya. Nah sekarang mungkin ada yang masih bingung bagaimana caranya. Orang yang ada di belahan bumi, misalnya kita khayalkan, membayangkan, bagaimana dengan orang yang ada di belahan bumi di sebelah kita, di bawah kita. Jangan katakan di bawah kita, karena tidak ada yang belahan bumi di balik kita, kan melingkar kan? Itu bukan di bawah kita. Ini sudah ditanyakan ke Ibnu Taimiyah, ya. Dan Ibnu Taimiyah menjawab pertanyaan itu dengan sebuah risalah. Baca risalah itu, Ar-Risalah Al-Arsyiyah. Berbicara tentang aras dan masalah-masalah ini tadi. Dijelaskan di sana oleh Ibnu Taimiyah jawabannya dari 3 tingkatan. Dan dijelaskan di sana oleh Ibnu Taimiyah, ya. Untuk memahami ini, kata Ibnu Taimiyah, seandainya misalnya kita ini sekarang di muka bumi ini, ya, seseorang menggali terus ke bawah. Dia akan sampai ke markas, dasar pusat bumi, ya, yang tengah. Nah, sampai di situ. Kemudian di belahan bumi di balik kita yang sana, sebelah sana juga menggali, terus dia juga akan sampai di situ. Jika yang di sini membuang batu ke bawah sampai ke markas itu, yang sebelah sana juga membuang batu, akan ketemu batu itu. Asalkan garisnya segaris, ya, lurus, akan ketemu batu itu. Andaikan dianya yang turun mengikuti lubang itu sampai ke markas, kakinya sampai ke pusat itu, yang belahan sana juga turun mengikuti lubang itu segaris, kakinya akan bertemu, sama-sama kepalanya di atas. Nah, jadi jika yang sini terus ke sana, keluar lagi di sana, muncul lagi di sana, dia lihat langit lagi di atasnya. Yang sana seandainya dia terus naik, muncul di sini, langit lagi di atasnya. Gitu. Jadi semuanya mesti akan mendapati dia di muka bumi dan langit di atasnya. Bisa difahamin? Nah, jadi jangan salah membayangkan bahwa kalau kita di sini berarti menghadap ke atas langit. Berarti yang di bawah kita menghadap ke bawah. Tidak. Nah, itu tadi buktinya. Seperti itu gambarannya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dan mengatur sedemikian rupa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yatanazzalul amru bainahunna." Yatanazzalul amru bainahunna. Senantiasa perintah Allah turun di antara bainahunna, hunna. Nah, ini nih sekarang yang kudu dipelajari. Hunna ini apakah kembali di antara 7 lapis langit itu sampai ke muka bumi, ya, atau sampai ke lapisan bumi, dasar bumi, lapisan bumi yang paling bawah yang ke-7. Nah, dan sebelum itu al-amru. Di sini tafsirnya apa? Nah, sudah berapa kali disampaikan
jika mendapati kata al-amru, kata al-hukmu dalam Al-Quran, ingat al-amru, amron, amrullah, amron. Ada dua jenis. Perintah Allah ada yang bersifat hukum syar'i, ya. Ada yang bersifat hukum syar'i, wahyu, yang bersifat hukum syar'i. Ada yang bersifat apa? Hukum. Ada yang bersifat, perintah itu bersifat apa? Keputusan, takdir, qada, ya, wal qadar. Perintah sifatnya takdir, ya, terkait dengan penciptaan sesuatu, ya, peristiwa, kejadian yang hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Hukum syar'i, hukum kauni begitu. Amr, perintah, ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya kauni, qadari. Sekarang yang mana di sini? Nah, Ibnul Jauzi. Nah, Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir menukil dua tafsir. Nah, Ibnul Jauzi dalam tafsir Zadul Masir menukil dua tafsir. Tafsir yang pertama, qada'ullahi wa qadruh. Qada'ullahi wa qadruh. Nah, fil amri qaulan, tafsir al-amr ada dua pendapat, kata beliau ahaduhuma, salah satunya qada'ullahi wa qadaruh, ketetapan Allah dan takdirnya. Qaulahul aktsarun. Ini adalah pendapat al-aktsarun, mayoritas ahli tafsir. Ya. Dan beliau menukil dari Qatadah, fi kulli ardin min ardihi wa sama'in min sama'ih, khalqun min khalqi wa amrun min amrih wa qada'un min qada'ih. Pada setiap lapisan bumi dari 7 lapis bumi dan pada setiap lapisan langit dari 7 lapis langit ada makhluk dari makhluk Allah, ada urusan dari urusan Allah di sana, ada ketetapan Allah di sana. Terkait dengan pengaturan, ya, pengaturan keberlangsungan alam semesta di langit dan di bumi pada setiap lapisan ada di sana ketetapan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ada perintah Allah yang sifatnya apa? Ketetapan takdir. Nah, ini pendapat jumhur. Dan ini ujung-ujungnya kembali kepada pendapat jumhur yang telah dinukil sebelumnya terkait dengan sifat lapisan bumi. Nah, yang mengatakan bahwa ada jarak antara satu lapisan dengan yang lainnya dan pada setiap lapisan itu ada makhluk di sana. Pendapat yang kedua, kata Ibnul Jauzi, wasani annahu al-wahyu. Qalahu Muqatil. Yang dimaksud al-amr di sini perintah yang sifatnya wahyu. Wahyu yakni perintah syariat. Ini pendapat Muqatil. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya termasuk yang menafsirkan seperti jumhur. Ya. Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan yatanazzalu amrullahi bainas sama'is sabi'ati wal ardis sabi'ah. Senantiasa turun perintah Allah antara mulai dari langit ke-7, ya, sampai dengan bumi yang ke-7, lapisan yang ke-7 yang paling bawah, dasar bumi. Dan Ibnu Jarir kemudian meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid. Ya. Kata beliau, kama haddatsani Muhammad bin Amr, qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Isa, wa haddatsani Al-Harith, qala haddatsana Al-Hasan, qala haddatsana Warqa' jami'an an Ibn Abi Najih, an Mujahid, qawluhu yatanazzalu al-amru bainahunna, qala bainal ardi as-sabi'a ila as-sama'i as-sabi'ah. Dengan sanadnya
sampai kepada Mujahid, bahwa Mujahid menafsirkan ayat ini yaitu antara bumi lapisan ke-7 sampai langit lapisan ke-7 yang paling atas. Nah, seperti tafsir jumhur. Jadi selain Qatadah tadi yang dinukil, juga Mujahid. Dan ini tafsir jumhur. Nah, jadi bainahunna, sekarang bisa difahami berdasarkan tafsir jumhur ini. Jadi bainahunna, di antara apa? Hunna ini kembali ke mana? Hunna ini kembali ke sab'a samawat dan wa minal ardi mithlahunna. Jadi kembali ke sab'a samawat dan sab'a ardi. Ya, mulai dari langit ke-7 yang paling atas ke bawah sampai lapisan langit dunia, terus ke bawah, ya, permukaan bumi lapisan paling pertama, terus sampai ke lapisan paling bawah yang ke-7. Biasanya turun perintah Allah yang bersifat apa? Qada, qadar, ketetapan keputusan Allah terkait dengan takdir, urusan pengaturan, ya, keberlangsungan makhluk-makhluk dalam kehidupan alam semesta ini terkait dengan masalah penciptaan. Nah, bukan terkait dengan wahyu. Tafsir yang lainnya mengatakan apa? Wahyu. Tapi ini pendapat jumhur. Tadi sudah kita dengar, datang dari Qatadah, datang dari Mujahid. Ya. Dan digambarkan dalam ayat yang lain di surat Alif Lam Mim Sajadah, Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Bagaimana mereka menafsirkan ini? Mereka menafsirkan bagaimana tafsir jumhur yang masyhur tadi yang dipegang oleh jumhur mengenai jarak antara, ya, langit dengan langit berikutnya, jarak antara bumi dengan langit satu langit yang lainnya itu khamsmi'at am, 500 tahun perjalanan. Dan dari permukaan bumi ini ke langit dunia sejarak 500 tahun. Jadi mereka menafsirkan yudabbirul amra, Allah mengatur urusan minas sama'i ilal ard, ya, turun dari langit dunia ke permukaan bumi, ya, thumma ya'ruju ilaih, kemudian naik lagi, malaikat membawa urusan itu fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'udun, hanya sehari, yang hitungan biasa pada hitungan kalian, jika manusia yang menempuhnya, dia bisa dari permukaan bumi sampai ke langit dunia, dia bisa menempuhnya, bisa dapat membutuhkan waktu 500 tahun. Dari permukaan bumi ke langit dunia baru sampai. Balik lagi 500 tahun. Jadi naik turun bolak-balik itu 1000 tahun dibutuhkan waktu. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin. Dalam sehari saja malaikat menempuhnya. Sementara jika manusia butuh waktu 1000 tahun, mimma ta'udun, dari hitungan kalian. Nah, jaraknya adalah dari muka bumi ke langit dunia 500 tahun. Berarti bolak-balik, turun naik, ya, pada hitungan kita itu 1000 tahun. Karena jaraknya dari bawah ke atas 500 tahun. Jadi bolak-balik 1000 tahun. Coba bayangkan di sini betapa mudahnya Allah mengurus itu semua. Ya. Dengan malaikatnya yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang jauh di atas kekuatan jin dan manusia. Terbang di punya sayap, ya. Dan dengan kuat membawa urusan. Bayangkan dari atas, yatanazzalul amru bainahunna
dari langit 7, 6 terus sampai permukaan bumi, terus sampai ke lapis bumi yang ke-7. Dalam waktu yang cepat itu semuanya, ya, perintah-perintah Allah terkait dengan keputusan-keputusan takdir Allah, ketetapan takdir Allah, semuanya terlaksana. Ya, semuanya terlaksana. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini semua kepada kita. Tujuannya apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'liliyah. Menunjukkan hikmah. Daripada itu, agar kalian mengetahui anna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Maha Kuasa. Jadi sekarang bayangkan kudrah kita, kemampuan kita ini, kekuatan ini seberapa. Nah, tidak ada apa-apanya kita ini. Salah satu makhluk Allah yang lemah. Nah, kemudian mau menyombongkan diri kepada Allah, kemudian tidak mau taat kepada Allah, tidak kemudian menghinakan Allah dengan menyetarakan Allah dengan salah satu makhluknya. Na'udzubillah. Hada jahlun ma fawqahu jahl. Puncak kejahilan. Oleh karena itu, zulmun azim, kezaliman terbesar yang tidak ada ampunannya di sisi Allah SWT. Illa man tab, kecuali yang taubat. Ya. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan pada ayat yang lain, "Antum, apakah kalian asyaddu khalqan?" Kalian ini fisiknya lebih keras, lebih hebat. "Antum asyaddu khalqan amis sama?" Ataukah langit? Bandingkan diri kalian dengan langit, wahai manusia. Kalian lebih kuat, lebih segala-galanya lah. Fisiknya, ya, bentuknya. Fisik lebih kuat, lebih besar, atau bagaimana dibanding langit? Banaha, Allah telah membangunnya. Rafa'at samka, Allah angkat tinggi bangunannya, perluas. Seperti sudah digambarkan tadi. Nah, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah qad sungguh ahata, meliputi bi kulli syai'in, segala sesuatu. Umum, tanpa kecuali, ilman, dengan ilmunya. Maka tidak ada satupun yang luput dari liputan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun dari hamba-hamba yang ada di muka bumi ini, apapun ucapannya, perbuatannya, seluruh amalannya, segala sesuatunya, bahkan yang terbetik dalam niatan-niatan yang ada dalam kalbunya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Bahkan Allah mengetahui sebelum diniatkan. Rahasia itu semua. Niat-niat yang tersembunyi itu. Bahkan sebelum diniatkan Allah sudah tahu. Akan berniat seperti ini. Nah. Semuanya dikatakan oleh Allah. Artinya hati-hati. Ya. Ingat akan dihisab oleh Allah. Akan diadili oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti kaum musyrikin, ma qadarullah haqqa qadri, yakni ma 'azzamullah haqqa ta'zimi, mereka tidak menghubungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Bumi dan langit yang digenggam dalam genggaman Allah di hari kiamat dengan satu tangan, digambarkan daripada hadis, bagaikan satu biji yang kecil di tangan seseorang dari kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mau disekutukan dengan sesuatu dari makhluknya. Disamakan, disetarakan, diagungkan sama dengannya. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak menghubungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Naam. Nasallallahu at-taufiq.
Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Tafadhal. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.